Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiq Ihsan Anarif, kelas Mikro Teaching B. Di sini saya akan membahas mengenai materi ketentuan iktikaf. Yang pertama ada definisi. Iktikaf secara bahasa artinya berdiam, membiasakan, dan menetapi. Secara istilah, yang dimaksud iktikaf di sini adalah menetapi masjid dan berdiam di dalamnya dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada dasar hukum iktikaf. Dalam surat Quran surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya janganlah kalian mencampuri istri-istri kalian sedangkan kalian sedang iktikaf di masjid. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum asal melaksanakan iktikaf adalah sunnah. Namun hukum ini bisa berubah menjadi wajib jika seseorang bernazar untuk melaksanakannya. Meskipun demikian, ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang tingkat kesunahannya. Mazhab Syafi'i memandang semua itikaf itu hukumnya sunnah muakkadah, kapan saja dilakukan. Namun bila dilakukan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, level kesunahannya lebih tinggi lagi. Selanjutnya ada amalan-amalan yang dianjurkan ketika iktikaf. Yang pertama, sholat. 2. Membaca Al-Quran. 3. Berzikir. 4. Bersolawat. Dan yang kelima, mengurangi hubungan banyak dengan orang banyak agar lebih fokus pada ibadah yang kita lakukan. Selanjutnya ada keutamaan iktikaf. Tidak ada riwayat sahih yang mendefinisikan keutamaan iktikaf secara khusus. Namun adanya berita sahih bahwa Nabi, para istrinya, dan para sahabat yang senantiasa melakukannya setiap Ramadan menunjukkan keutamaan iktikaf. Sebab tidak mungkin mereka merutinkan amalan yang dianggap biasa saja. Said Sabiq rahimahullah menulis, berkata Abu Daud, saya berkata kepada Ahmad rahimahullah, apakah engkau mengetahui tentang keutamaan iktikaf? Beliau berkata, tidak kecuali suatu riwayat yang dhaif. Selanjutnya ada syarat iktikaf. Yang pertama, syarat bagi orang beriktikaf adalah yang pertama muslim, kedua mumayyiz, sudah mampu membedakan salah dan benar, baik dan buruk. Yang ketiga suci dari junub, haid, dan nifas. Yang keempat tidak sah jika kafir anak-anak yang belum mumayyiz, junub, haid, dan nifas. Selanjutnya ada rukun-rukun iktikaf. Hakikat dari iktikaf adalah tinggal di masjid dengan niat taqarrub ilallah ta'ala. Seandainya tidak menetap di masjid atau tidak ada niat melaksanakan ketaatan, maka tidak sah disebut iktikaf. Jadi ada dua rukun niat untuk ibadah dan menetap di masjid. Selanjutnya, di mana iktikaf dilaksanakan? Para fuqaha berselisih tentang jenis masjid yang boleh dilakukan iktikaf di dalamnya. Yang pertama, sahnya iktikaf hanya di masjid yang di dalamnya dilakukan sholat yang 5 dan sholat Jumat. Istilahnya masjid jami. Inilah pendapat Abu Hanifah, Ahmad, Abu Saur, Malik, dan lain-lain. Yang kedua, iktikaf sah dilakukan di semua masjid, termasuk masjid yang tidak mendirikan sholat Jumat. Istilahnya masjid ghairu jami, surau. Inilah pendapat Syafi'i, Daud, dan lain-lain. Inilah pendapat jumhur mayoritas ulama. Yang ketiga, iktikaf hanya sah dilakukan di 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ini pendapat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Ini yang nampak dari pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Al-Silsilah As-Shahihah. Yang keempat ada hanya masjid di Mekah dan Madinah. Apapun masjid itu, ini pendapat Atha. Yang kelima hanya masjid di Madinah. Apapun masjid itu, ini pendapat Sa'id bin Al-Musayyib. Lalu ada pembatal iktikaf. Yang pertama, secara sengaja keluar dari masjid tanpa ada keperluan walau sebentar. Yang kedua, murtad. Yang ketiga, hilang akal. Yang keempat, gila. Yang kelima, mabuk. Dan yang keenam, jima, berhubungan badan. Lalu selanjutnya ada aktivitas selama iktikaf. Hendaknya para mutakifin memanfaatkannya waktunya selama iktikaf untuk aktivitas ketaatan seperti membaca Al-Quran, dzikir, dengan kalimat yang maksur, muhasabah, sholat sunnah, mutlak, boleh saja diselingi dengan kajian ilmu. Yang selanjutnya ada hikmah iktikaf. Pelajaran yang bisa kita petik dari iktikaf adalah yang pertama, menegaskan kembali posisi masjid sebagai sentral pembinaan umat.
Yang kedua, sesibuk apapun seseorang muslim harus menyediakan waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala secara fokus dan totalitas. Dan yang terakhir, hidup di dunia hanya persinggahan untuk menuju keabadian akhirat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.